Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah. Kita lanjutkan kajian tafsir surah Al-Baqarah ayat 87. Jadi kita menggunakan tafsir Al-Baydawi. Ini dikarang oleh Imam Al-Baydawi. Kita sudah sampai ayat 87. Ya, jadi ayat 87 kita masih cerita tentang Bani Israel. Lebih khususnya ketika mereka menentang dinamakan dengan Yahudi. Sebelum menentang itu dipanggil Bani Israel. Jadi makanya Yahudi itu adalah turunan dari Bani Israel, satu kelompok yang menentang. Kemudian Nasrani begitu juga, dari Bani Israel, adalah satu kelompok yang ingin membela Nabi Isa alaihissalam. Itu tidak banyak, cuma 12 orang. Ini asal mula Nasrani. Nasrani itu berasal dari kalimat Nasara. Nasara itu menolak. Jadi digunakan ya nisbah di situ menjadi Nasraniyun. Ya. Sehingga mereka ini mengatakan kepada Nabi Isa, kami adalah nahnu ansarullah. Kami adalah kaum Nasrani yang menolong kamu dari kecaman Yahudi yang akan membunuhmu. Yahudi yang akan membunuh Nabi Isa alaihissalam. Maka ditahan oleh kelompok Nasrani. Makanya Yahudi sama Nasrani napa sih? Ya beda berapa. Ya, jadi sekarang ini kita cerita tentang Nabi Isa. Bagaimana Nabi Isa diberikan kitab oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu kitab Taurat. Ayat 87. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad ataina Musal kitab. Ya, segitu dulu kita baca karena ayatnya panjang sekali. Ya, coba dibaca. Dan sesungguhnya kami telah mendatangkan Alkitab dan huruf Taurat. Ya. Ataina itu maknanya anzalna. Jadi ataina bukan ataina itu kalau kita saya berikan. Tetapi makna ataina di sini anzalna. Karena kitab Taurat itu salah satu kitab samawi yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan diperoleh begitu saja, tidak. Kitab Taurat ini ada yang mengatakan 7. Ada yang mengatakan 8 lempengan. Ada yang mengatakan 9. Sebagian mengatakan bentuknya ini dalam bentuk batu. Makanya Nabi Musa alaihissalam membawa 7 lempengan, 8 lempengan atau 9 lempengan batu yang beliau terima di ketika menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagian penafsir mengatakan al-khasyab. Khasyab itu apa? Kayu. Jadi kayu itu sudah tertulis firman Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mengatakan 7, ada yang mengatakan 8, ada yang mengatakan 9. Di dalam Taurat ini, kalau dalam bahasa Arab dikenal dengan safar. Maknanya nanti asfara dalam Al-Qur'an, kamatsalil himari yahmilu asfara. Seperti keledai yang membawa asfara. Asfara itu apa? Itulah Taurat. Ya, ini Taurat. Jadi isi Taurat nanti ada menceritakan tentang takwin, safar takwin, proses kejadian langit dan bumi. Ini ada kita jumpai juga di dalam Injil. Tetapi kalau kita melihat dalam Al-Quran lebih rinci lagi proses kejadian takwin ini. Kemudian begitu juga di dalam Taurat itu ada bagaimana Bani Israel kok bisa sampai ke Mesir. Perjalanan Bani Israel. Makanya Bani Israel pernah sekali ingin membuli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya kalau seorang rasul pasti tahu isi kitab terdahulu.
Ditanya oleh Yahudi, Pak, ingin memancing Rasulullah SAW. Yahudi bertanya, ya Muhammad, Bani Israel kok bisa ada di Mesir? Kok bisa ada di Mesir? Kenapa Nabi Yusuf alaihissalam kok bisa berada di Mesir? Keturunannya kok bisa berada di Mesir? Akhirnya Nabi Muhammad terdiam sebentar dan turunlah ayat Al-Quran. Diberitahukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bagaimana pertama sekali Bani Israel itu berada di Mesir, dan kemudian bagaimana Bani Israel itu berpindah. Maka kan diceritakan oleh Allah dalam Al-Quran dalam berbagai tempat. Nabi Yusuf termasuk dalam surah Yusuf itu sendiri. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Alkitab, penulisan Alkitab dalam Al-Quran itu ada 162 kali. 162 kali. 162 kali itu dibagi menjadi 3. Walaupun ada sebagian penafsir menambahkan satu lagi, Alkitab itu adalah Injil. Tetapi ini hanya sebagian kecil saja mengatakan Alkitab itu adalah Injil. Kalau Injil tetap Injil, ya nampak. Tapi kalau Alkitab itu ada 3. Yang pertama Al-Quran. Dalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Karena di ayat permulaan ini ta'zim untuk Al-Quran, maka itu Al-Quranul Karim. Yang kedua Alkitab, itulah ini, Pak. Ataina Musal kitaba, itu maknanya Taurat. Bagaimana kita membedakan antara kitab Taurat dan kitab Al-Quran dalam penulisan ini, Pak? Kalau cerita tentang Bani Israel, Allah menyinggung tentang Alkitab, berarti itu Taurat. Ketika dalam Al-Quran tidak menyinggung Nabi Musa alaihissalam, berarti itu Al-Quranul Karim. 2. Yang ketiga, Alkitab itu maknanya Lauhul Mahfud. Fi kitabim mubin. Jadi sebagian nanti ada yang salah mengartikan dalam kitab yang nyata, yaitu Al-Quran dan Taurat. Tidak. Kitabim mubin maknanya li Lauhul Mahfud. Bagaimana kita bedakan? Dia biasanya tidak ada alif lam. Kitabim mubin. Kalau tidak ada alif lam kemudian bersambung dengan mubin, tidak ada lain, ini adalah Lauhul Mahfud. Ya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Walaqad ataina Musal kitaba. Maka cerita Nabi Musa itu sangat familiar di Arab. Jadi kalau ada apa-apa Nabi Musa, tidak Nabi Isa. Ada apa sebenarnya? Padahal Nabi Isa juga diturunkan kitab Injil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena Nabi Isa cuma 3 tahun bersama Bani Israel. Itu pada akhir-akhir tahunnya mereka kan ingin membunuh Nabi Isa. Gara-gara apa? Nabi Isa mengatakan, "Ausani bis salati waz zakati." Ini ajaran saya, kata Nabi Isa, ajaran ilahi, mengajak kalian untuk salat dan berpuasa. Oh, macam-macam orang Isa, jangan macam-macam. Saya akan meluruskan apa yang ada di dalam kitab Taurat kalian, yang mengharamkan sebagian, membolehkan sebagian, padahal itu tidak haram dan itu tidak boleh, ya, Pak. Dan itu boleh lagi, Pak. Marah ya Yahudi, Pak. Ini alasan Yahudi membunuh Nabi Isa alaihissalam. Jadi makanya mereka merencanakan pembunuhan Nabi Isa. Siapa itu? Yahudi. Siapa Yahudi? Bani Israel. Nabi Isa siapa? Bani Israel juga, tapi bukan Yahudi, Pak. Tapi bukan Yahudi. Ya. Bani Israel tapi bukan Yahudi. Yahudi ini adalah satu kelompok yang membangkang, maka makna Yahudi itu apa? Inna hudna ilaika. Hudna itu di dalam bahasa Ibrani itu maknanya taubat. Kami bertaubat, maka Yahudi. Maka nama Yahudi itu diambil dari kalimat Ibrani, yaitu hada Yahudu, sehingga diabadikan dalam Al-Quran. Mereka selalu mengatakan inna hudna ilaika. Kami bertaubat saja. Kalau ada salah bertaubat lagi, maka bipohok bertaubatlah. Mereka menganggap tidak bersalah karena sudah bertaubat. Karena apa? Dinisbahkan kepada namanya sendiri Yahudi. Ya. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Wa kaffaina min ba'dihi birrusul. Ya, sekarang yang kedua. Nah, coba dibaca lagi terjemahan. Kami telah menyusulinya dalam kurung berturut-turut sesudah itu dengan rasul. Iya. Wa kaffaina min ba'dihi birrusul. Kaffaina itu berasal dari kafa. Kafa itu mengikuti, kemana saja diikuti. Maknanya setelah Nabi Musa banyak kami utus nabi-nabi. Inilah alasan Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, "Wa inni faddaltukum 'alal 'alamin." Saya melebihkan kalian dibandingkan orang lain. Bani Israel, Pak, bukan Yahudi. Kenapa? Karena banyak keturunan Bani Israel itu yang menjadi nabi, Pak. Apalagi keturunan Nabi Musa alaihissalam. Ini makna waqafaina. Artinya sebelum Nabi Musa syariat Taurat itu tidak ada. Setelah Nabi Musa maka dijalankan oleh nabi-nabi yang lain, Pak, sampai Nabi Isa alaihissalam. Tapi Nabi Isa nanti diganti oleh Allah dengan Injil.
Kenapa? Untuk menyempurnakan isi Taurat lagi. Karena Taurat itu cuma berisi ya seperti tadi, tidak ini Injil, Pak. Tapi walaupun Injil sudah dirubah-rubah sekarang. Jadi itulah seperti tadi, bagaimana perjalanannya, bagaimana penciptaan langit dan bumi, bagaimana Rasul dari Bani Israel, itu saja ceritanya. Dan yang terakhir ada 10 perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi 10 perintah Allah, perintah salat, perintah ini, perintah itu. Ini yang tidak mereka mau, Pak. Dan datang Nabi Isa alaihissalam ditambah lagi perintah itu, dan mereka tidak mau. Ya, ini, Pak. Jadi maksud waqafaina di sini, syariat Taurat itu menjalankan isi Taurat setelah Nabi Isa alaihissalam. Sebelumnya apa? Suhuf Ibrahim. Ya, mereka menjalankan suhuf Ibrahim alaihissalam. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Ini makna waqafaina. Waqafaina dalam bahasa lain wa arsalna, kami utus, kami ikuti, atau maknanya tatabuk. Jadi setelah Nabi ini terus ikut-ikutan terus, Pak. Nabi-nabi, para nabi setelah Nabi Musa alaihissalam. Makanya cerita Nabi Musa itu sama kaum kafir Quraisy itu lebih lengket ceritanya dibandingkan cerita Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa cuma 3 tahun. Nabi Musa tidak lama sekali, Nabi Musa ratusan ya, Nabi Musa alaihissalam. Makanya di dalam Al-Quran ada 3 kaum. Sebagian mengatakan 2 kaum, sebagian mengatakan tidak, 3 kaum yang diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran dan diangkat derajatnya. Yang pertama siapa? Yang pertama Bani Israel. Wa inni faddaltukum 'alal alamin. Saya lebihkan kalian dibandingkan penduduk alam yang ada di dunia ini. Kenapa? Para nabi banyak dari Bani Israel. Bani Israel orangnya cerdas mereka. Dibuktikan apa? Mereka selalu menulis. Ini Bani Israel. Tetapi pada akhirnya Allah mengatakan, saya melaknat kalian gara-gara kalian mengatakan hadza min indillah. Setelah kalian rubah, kalian tulis, kalian katakan ini adalah firman Allah. Itu yang membuat saya murka, kata Allah. Satu. Yang kedua, itu suku Quraisy. Suku Quraisy diabadikan dalam Al-Quran dan dipuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Li'ilafi Quraisy. Ilaf, arti ilaf apa? Ilaf itu luar biasa suku Quraisy. Sanggup melakukan perjalanan dari Mekah menuju Yaman, pulang pergi. Dari Mekah jalan kaki menuju Syam, pulang pergi. Begitu hebat kekuatan mereka. Dipuji oleh Allah dalam Al-Quran. Yang ketiga, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Tapi dengan syarat, kata Allah, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Ada orang mengatakan saya khaira ummah, beriman tan teputan, amar ma'ruf tan teputan, nahi mungkar tan teputan. Jadi artinya apa? Ada 3 kelompok, 3 umat yang diabadikan dalam Al-Quran dan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi dengan syarat-syarat tertentu. Ya seperti tadi kan syarat juga. Yang kedua juga syarat. Yang ketiga juga ada syaratnya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Wa qaffayna min ba'dihi birrusul. Oke, sekarang kita sambung yang ketiga. Wa ataina Isa ibn Maryam al-bayyinat. Ya, sekarang potongan ayat yang ketiga. Ya, coba dibaca. Dan telah kami berikan bukti-bukti kebenaran dalam bentuk mukjizat kepada Isa. Sudah. Isa ibn Maryam. Allah ingin ceritakan begini. Dari Nabi Musa alaihissalam sampai Nabi Isa itu Bani Israel semuanya. Dan Nabi Isa juga Bani Israel. Nabi Isa bukan rasul untuk Yahudi. Nabi Isa mengatakan wa rasulan ila Bani Israel. Saya rasul untuk Bani Israel, bukan rasul untuk Yahudi. Karena Yahudi sudah lahir pada masa itu. Yahudi lahir pada masa Nabi Musa alaihissalam. Ketika mereka tidak mau diajak untuk beribadah kepada Allah. Sehingga malaikat mengatakan, kalau coba lihat ke atas. Ya, ini ucapan Nabi Musa. Jadi artinya malaikat mengangkat gunung, coba lihat ke atas. Kalau tidak percaya kepada Taurat, maka gunung ini akan aku timpakan kepadamu dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Yahudi takutnya luar biasa. Akhirnya dia mengatakan apa? Sami'na. Setelah mereka dengar, wasaina. Ya, artinya apa? Gunung sudah berpindah, wasaina. Hai dapat namanya. Ya, isi Taurat itu. Ya, jadi kemudian Nabi Isa alaihissalam juga rasul untuk Bani Israel, bukan Yahudi. Yahudi itu identik dengan penentang. Ya, identik dengan penentang. Wa ataina Isa bin Maryam al-bayinat. Saya memberikan, ini mana ataina.
ataina, saya memberikan kepada Nabi Isa bin Maryam. Maryam ini ibunya namanya Hanah, ayahnya Imran ya, Imran. Jadi ayahnya Imran, ibunya Hanah. Hanah ini dia punya kakaknya itu adalah istri Nabi Zakaria alaihissalam. Ya, mereka waktu itu belum ada anak. Anaknya siapa? Itulah Nabi Yahya ya Pak, Nabi Yahya. Maka Nabi Yahya itu punya anak tidak jauh berbeda ketika lahir Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa adalah keponakannya, sedangkan Yahya anak kandungnya Nabi Zakaria. Maka selisih Nabi Zakaria dengan ini cuma berapa tahun saja selisihnya. Umurnya tidak begitu jauh. Tetapi ketika Maryam masih kecil, tetap dijaga oleh Nabi Zakaria. Tetap dijaga oleh Nabi Zakaria. Kapan Maryam mengandung? Fi 13, ketika umur dia 13 tahun. Ya. Jadi ketika umur 13 tahun Maryam mengandung. Kemudian duluan mengandung istri Nabi Zakaria. Jadi istri Nabi Zakaria, kakaknya Hanah juga mengandung. Makanya duluan lahir Nabi Yahya, baru lahir Nabi Isa alaihissalam. Kaum muslimin sidang jemaah yang dirahmati Allah. Sekarang masalahnya, bayinat itu apa bayinat? Saya berikan kepada Nabi Isa bayinat. Apa itu bayinat? Yang pertama, ada yang mengatakan al-mu'jizat. Mujizat bagaimana? Tiba-tiba tanpa ayah bisa lahir. Jadi kita tidak bisa menggunakan teori teori kedokteran kan begini. Kalau tidak min sulbi baini sulbi wa taraib ya, wa innahu ala raj'ihi laqadir. Itu teori kedokteran begitu. Jadi manusia itu kata Imam Syaukani la yakunu walad illa min ma'aini, kata Imam Syaukani dalam Fathul Qadir beliau. Seorang itu tidak akan terjadi kalau tanpa adanya dua air. Min baini sulbi itu tulang belakang laki-laki, wa taraib. Taraib itu tulang dada perempuan. Kata Imam Syaukani arba'u dhila'in fil yumna wa arba'u dhila'in fil yasar. Ada 4 tulang di kanan, 4 tulang di kiri. 4 tulang ini menghasilkan namanya taraib. Ya, Mbak, taraib. Pertemuan sulbi dan taraib kata Imam Syaukani fayakunu walad. Ya, tapi kita tidak bisa gunakan teori itu. Ini teori umum. Teori umum, Pak. Kenapa? Ada seorang yang lahir tanpa melalui sulbi dan taraib. Siapa itu? Nabi Isa alaihissalam. Ada seseorang lahir tanpa ada ayah dan ibu, sulbi tidak ada, taraib tidak ada, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Ya, jadi artinya ini juga menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam surah Sajdah yang dibaca tadi, ya, Nabi Adam engkau aku ciptakan min turab, setelahmu keturunanmu aku ciptakan dari min maniyyin, ya, dari air yang hina. Ya. Ini makna mukjizat yang pertama. Itu mukjizat Nabi Isa alaihissalam berada dalam kandungan ibunya, dia tidak ada ayah, Pak. Ya, jadi ayah tidak ada. Kemudian yang kedua, makna mukjizat di sini kita berpanduan saja sama tafsir Baitawi. Apa mukjizat itu? Al-Injil. Nabi Isa diberikan Injil oleh Allah Subhanahu wa taala, kitab Injil. Jadi kitab Injil itu kalau untuk dikaji-kaji aja tidak ada masalah, kita lihat-lihat saja Pak, nyampulenya. Jadi artinya kita itu beriman kepada kitab-kitab terdahulu itu harus Pak, tapi secara ijmali. Maknanya apa? Kita yakin Taurat diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa. Kita yakin Injil diturunkan oleh Allah kepada Nabi Isa alaihissalam. Itu terlepas dari tahrif. Tahrif itu apa? Diotak-atik, dirubah dan lain sebagainya. Itu terserah. Yang jelas kitab Injil Allah turunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Ini dua. Ini yang namanya bayinat. Yang ketiga bayinat, Nabi Isa alaihissalam setelah lahir diberikan mukjizat. Ya, kalau tadi yang namanya mukjizat, Nabi Isa lahir tanpa ayah. Sekarang yang ketiga, ya kan dikatakan mukjizat, Nabi Isa ketika lahir diberikan oleh Allah kelebihan-kelebihan. Apa kelebihannya? Beliau bisa menghidupkan orang mati. Ada beberapa orang yang meninggal yang beliau hidupkan. Salah satunya apa? Ada teman beliau waktu kecil. Ketika meninggal dunia, itu dianggotong oleh Bani Israel. Ditanya oleh Nabi Isa, siapa dalam kerenda itu? Mereka mengatakan, ini bisa kita lihat di dalam tafsir Baitawi, kita bisa lihat dalam tafsir Ibnu Katsir, bisa kita lihat dalam tafsir Al-Baghawi, kita lihat dalam tafsir Al-Qatadah. Kemudian Bani Israel mengatakan, itu kan teman kamu dulu itu, sepermainan kamu.
Nabi Isa berdoa kepada Allahumma, ya Allah hidupkan dia kembali. Udah berubah Pak. Katanya ubah le sedang tangke kerendah udah berubah udah. Menyokong tadi inanya Pak. Ya, jadi artinya apa? Mereka saking ketakutannya dilemparnya itu Pak. Kenapa? Karena orang itu hidup kembali. Masalahnya temannya hidup kembali dan dia menikah dan punya anak lagi Pak. Punya anak. Ya, nih Pak, satu. Yang kedua, ada seorang wanita. Seorang wanita dia menangis terus. Kenapa? Anaknya sudah meninggal dunia. Anaknya perempuan. Waktu itu didatangi oleh Nabi Isa alaihissalam dan dikatakan, kenapa ibu menangis? Dron mangat, dron anu cuma sabar yang kalian ni. Anak lo ni sabar meninggal dunia anak le. Ketika itu Nabi Isa berdoa kepada Allah, anak ini hidup lagi yang perempuan ini Pak. Hidup lagi dan dia menikah dan punya anak lagi. Sudah dua. Yang ketiga, waktu itu apa? Untuk apa dihidupkan? Supaya Bani Israel yakin dengan apa Nabi Isa diutus oleh Allah, tapi tidak yakin juga mereka. Panenanya mati suri ya mati suri. Yang kedua begitu ya mati surinya. Dia mati kemudian dia tertidur sebentar. Engkau hidupkan, mana ada itu? Kata Bani Israel. Akhirnya Nabi Isa cari jalan keluar. Bagaimana caranya? Mereka tidak beriman juga. Hanya beriman sih Pak. Akhirnya apa? Kita pergi ke kuburan anak Nabi Adam alaihissalam. Kuburan anak Nabi Adam kan sudah ratusan ribuan tahun ya Pak. Ribuan tahun itu. Ketika datang, kuburnya itu adalah kuburan Sam bin Nuh. Nabi Isa berdoa kepada Allah, ya Allah bangkitkan Sam bin Nuh dari kuburnya. Rupanya bangkit. Di dalam tafsir Betawi diungkapkan, dalam tafsir Sawi juga, fatahara ra'suhu, yang nampak cuma kepalanya saja. Dan dia bertanya, berarti kepala berarti tengkoraknya saja Pak. Dan dia bertanya, ya ruhallah aja'at qiyamah, wahai Isa alaihissalam, apakah sudah datang kiamat? Belum. Jadi kenapa bangkitkan saya? Kenapa saya bangkit? Karena apa? Seorang itu akan bangkit ketika sudah tiupan sangkakala yang kedua. Belum lagi untuk menampakkan mujizat pada mereka. Sekarang minta lagi kepada Allah supaya saya mati lagi. Ya, pegang di Sam bin Nuh. Akhirnya apa? Sam bin Nuh meninggal lagi. Tapi Bani Israel tidak percaya juga dengan Nabi Isa alaihissalam. Kemudian Nabi Isa apa? Mengambil tanah. Diambil tanah. Fatanfukhu fihi fayakunu tayran biiznillah. Dari tanah itu menjadi burung. Burung apa? Burung merpati. Burung itu terbang terus ke atas. Tapi tidak lama 1-2 jam burung itu jatuh kembali menjadi tanah. Bani Israel juga mengatakan itu sihir, tidak percaya mereka. Inilah namanya menghidupkan orang mati, termasuk binatang yang dihidupkan oleh Nabi Isa alaihissalam. Kemudian yang kedua, wa ubri'ul akmaha wal abrasa wa uhyil mauta. Ada orang buta, orang buta. Orang buta ini bisa melihat kembali. Ya, nampak. Dengan mukjizat Nabi Isa alaihissalam. Sebenarnya bukan Nabi Isanya yang hebat, tapi Allah yang memberikan izin kepada Nabi Isa untuk bisa menghidupkan membuka mata orang yang buta tadi Pak. Wal abras itu begini, waktu itu mereka ditimpa penyakit supak tidak ada satu orang dokter pun, seorang tabib pun yang bisa mengobati supak itu. Jadi badan kesupak menumpak ya. Akhirnya apa? Ketika datang Nabi Isa alaihissalam, supak ini sembuh ya, supak sembuh. Tetapi alhasil apa? Hanya sedikit yang mengikuti Nabi Isa alaihissalam juga. Mereka tidak percaya ya, nih Pak. Terima kasih.